Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing ke kalian tentang salah satu negara di Eropa yang mempunyai sejarah panjang, budaya yang unik, dan sistem pendidikan yang menarik banget nih buat kita bahas pada kali ini. Oke, aku akan kasih clue. Clue-nya adalah negara yang mempunyai ibu kota bernama Budapest, terkenal dengan arsitektur klasik yang indah, musik, dan juga kulinernya. Udah bisa ketebak belum? Kira-kira negara apa sih yang akan aku bahas? Yaps, bener banget. Negara itu adalah negara Hungaria. Oke, langsung aja pada kesempatan kali ini aku akan ngebahas tentang bagaimana karakter masyarakat Hungaria lewat dimension of culture, serta kompetensi apa aja yang perlu mahasiswa kuasai kalau suatu saat nanti mau kerja atau lanjut studi di sana. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung aja kita mulai. Check it out. Hungaria adalah sebuah negara yang berada di Eropa Tengah dengan ibu kota Budapest. Salah satu kota terindah di dunia yang terkenal dengan bangunan bergaya klasik dan pemandian air panasnya. Negara ini memiliki sejarah panjang, pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Austro-Hungaria hingga akhirnya berdiri sebagai negara modern dengan sistem politik demokrasi. Hungaria juga termasuk anggota Uni Eropa, NATO, sehingga sangat terbuka terhadap dunia internasional nih teman-teman. Jadi di bidang pendidikan, Hungaria dikenal memiliki universitas kuat terutama di bidang kedokteran, teknologi, dan sains. Banyak loh mahasiswa internasional termasuk dari negara kita sendiri yaitu Indonesia yang melanjutkan studi ke Hungaria. Karena kualitas pendidikan dengan biaya yang relatif terjangkau dibandingkan negara Eropa lainnya. So, buat kalian yang pengen banget nih kuliah di Hungaria, siapkan diri ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian Dimension of Culture. Menurut Hofstede, ada 6 dimensi yang bisa menggambarkan karakter masyarakat Hungaria. Yang pertama ada power distance. Hungaria memiliki jarak kekuasaan yang cukup tinggi. Artinya, struktur hierarki dalam pekerjaan atau organisasi jelas dan rasa hormat kepada atasan sangat dijunjung nih teman-teman. Dan yang kedua, individualism. Masyarakat Hungaria cenderung individualis. Mereka lebih menekankan tanggung jawab pribadi dan kemandirian sehingga setiap orang dihargai berdasarkan pencapaiannya. Dan yang ketiga, masculinity. Hungaria berada di posisi sedang di mana mengartikan mereka menghargai prestasi dan kompetisi, tetapi tetap menyeimbangkan dengan kualitas hidup di negaranya tersebut. Keempat, uncertainty avoidance, di mana angka Hungaria tinggi di dimensi ini. Kenapa? Karena masyarakat mereka menyukai kepastian. Jadi bisa dibilang di negara tersebut masyarakatnya nggak suka yang namanya PHP ya teman-teman. Back to topic, aturan yang jelas dan sistem yang teratur. So, mereka tidak terlalu suka dengan hal yang serba abu-abu atau tidak pasti. Kelima, long term orientation, di mana Hungaria berorientasi pada masa depan, terbuka terhadap perubahan dan menghargai perencanaan long term atau jangka panjang teman-teman. Dan yang terakhir ada indulgence dan restraint, di mana Hungaria cenderung restraint, artinya masyarakat lebih menahan diri, disiplin, dan fokus pada tujuan dibandingkan hanya mencari kesenangan sesaat. Lalu, kompetensi apa aja sih yang harus mahasiswa kuasai jika ingin bekerja atau melanjutkan studi di Hungaria? Oke, yang pertama, komunikasi lintas budaya. Karena orang Hungaria cenderung berbicara dengan gaya formal, jelas dan langsung to the point. Jadi, kita harus belajar untuk berbicara lugas, profesional, dan kalau katanya anak Gen Z, nggak bertele-tele. Dan yang kedua, kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan. Karena mereka tinggi dalam
Yun certainly advocates, maka kita perlu membiasakan diri untuk taat aturan, tepat waktu, dan konsisten dalam bekerja maupun belajar. Dan yang ketiga, kemandirian. Karena masyarakat Hungaria sangat menghargai individu yang bisa berdiri sendiri, mempunyai inisiatif, dan bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaannya. Dan yang keempat, kemampuan dalam berbahasa. Bahasa resmi mereka adalah Magyar atau Hungarian yang cukup sulit dipelajari. Namun jangan khawatir nih teman-teman, di universitas internasional penggunaan bahasa Inggris sangat dominan. So, kita minimal harus menguasai bahasa Inggris dan kalau bisa belajar dasar-dasar bahasa Hungaria. Itu akan menjadi nilai plus untuk kita. Dan yang terakhir ada kolaborasi global, di mana walaupun individualis, Hungaria tetap terbuka pada kerjasama khususnya di dunia pendidikan dan bisnis. So, kemampuan pekerja dalam tim multicultural juga wajib dimiliki oleh kita. Vibrant culture, come alive at every corner. Oke, dari apa yang udah aku jelasin tadi, aku ingin summary sedikit, yaitu Hungaria adalah negara sejarah dan budaya yang kaya, sistem pendidikan yang kuat, dan peluang karir yang luas. Namun, untuk bisa akses ke sana, kita harus membekali diri dengan disiplin, kemandirian, komunikasi lintas budaya, kemampuan bahasa, dan keterampilan kolaborasi global. Dengan bekal kompetensi itu, saya yakin mahasiswa Indonesia bisa beradaptasi dengan baik di Hungaria, bahkan bisa memberikan kontribusi positif sekaligus membawa nama baik bangsa kita, yaitu Indonesia. Sekian sharing-sharing yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang baik. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sobat mahasiswa.